iman kita disempurnakan lewat penderitaan. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan di bumi, berarti imanmu sedang mengalami proses ujian. Semakin besar penderitaan, semakin besar kepercayaan Tuhan. Semakin besar saudara diproses, semakin besar saudara akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Di bumi mengalami hidup yang baik, nanti di surga mendapatkan upah. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
ucap syukur Bapa Sorgawi, pagi hari yang penuh keberkatan ini, biarlah penyembahan kami, pujian kami Tuhan, berbau harum dalam tatamu. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memperbaharui setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan pagi hari yang penuh keberkatan ini, Engkau memperbaharui hidup kami. Dan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Mari urapi setiap sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Bapa, kebenaran firman yang akan mengubah para pola pikir kami, paradigma kami, sehingga kami berjalan dalam sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, yang siap katakan haleluya. Amin, shalom. Mari kita lihat belajar tenang ketika menghadapi sebuah persoalan. Saudaraku yang terkasih, pengalaman hidup Daud menjadi pelajaran berharga. Apabila sesuatu terjadi kepada kita, apa yang dilakukan Daud ketika dia kehilangan sesuatu yang sudah dipercayakan menjadi miliknya? Saya ulang lagi. Pengalaman hidup Daud menjadi pelajaran berharga. Apabila sesuatu terjadi kepada kita, tidak ada manusia yang tidak akan mengalami suatu persoalan, tidak ada di muka bumi. Para nabi, rasul, dan semua pun di dalam tokoh-tokoh Alkitab semua. Abraham, baik Adam dan Hawa, sampai Abraham, sampai hari ini, semua punya persoalan masing-masing. Tetapi apa yang dilakukan Daud ketika dia kehilangan sesuatu yang sudah dipercayakan menjadi miliknya? Saudara di sini tangkap baik-baik. Kenapa Daud ini bisa kehilangan apa yang menjadi miliknya? Ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau saudara tidak bisa memahami apa yang harus kita lakukan, ya. Lalu di sini dikatakan bagaimana cara Daud menghadapi musuhnya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, nanti yang kita pelajari, siapa musuh-musuh Daud. Dan dia tidak pernah membayangkan musuhnya ternyata orang terdekatnya sendiri. Ya. Lalu bagaimana cara Daud menghadapi musuhnya? Ini menjadi pelajaran buat kita. Belajarlah tenang. Belajar tenang. Karena Alkitab juga berkata, kuasailah dirimu supaya kita dapat berdoa. Supaya kita bisa dapat berdoa, kuasai diri kita. Ya, belajar tenang. Nah, saudara yang terkasih, di dalam Alkitab ini kita sering mendengar atau membaca kitab Mazmur. Hari ini kita baca kitab Mazmur. Ya. Pelajaran apa yang kita peroleh ketika kita mengalami persoalan? Beberapa hal yang banyak saya temukan. Yang banyak kita temukan. Yang banyak saudara temukan. Yang paling pertama ketika kita menghadapi sebuah persoalan, gelisah, cemas, takut. Itu makanan bagi orang yang punya persoalan. Gelisah, cemas, takut, tidak bisa tidur, bingung, terus terkadang pesimis, putus asa, bawaannya emosi, paling banyak itu tekanan darahnya turun naik, nah, ya, tekanan darah turun naik, stres, depresi, nah itu paling banyak yang dijumpai. Ya, nah beberapa hal yang banyak kita temukan itu pertama. Yang kedua adalah pikirannya tidak tenang. Bahkan berpikir hal-hal yang belum tentu terjadi itu dipikir, tidur enggak bisa tidur. Besok belum terjadi, sekarang itu sudah direka-reka. Nanti besok saya ketemu begini gimana ya? Kalau dia nanti tolak bagaimana ya? Kalau dia nanti saya ngomong A, langsung saya didamprat gimana ya? Itu bergejolak sampai jam 3 pagi. Benar apa enggak? Lalu apa yang saudara lakukan? Kalau cara ibunya, kalau nggak bisa tidur ya saya doa katanya. Ada orang yang nggak bisa tidur, dipikir terus. Ya, lalu dia makan jam 3 pagi, jam 4 pagi, dia makan di situ. Saudara, sudah pusing persoalan, seharusnya jam-jam itu jam-jam kita harus istirahat. Ya, anggota tubuh itu harus istirahat, karena racun-racun dibuang, kita suplai lagi makanan. Tambah penyakit.
Dia mereka-reka bagaimana besok terjadi. Saudara, saya mau katakan doa orang benar besar kuasanya. Jadi kalau saudara menghadap sebuah persoalan besok yang belum saudara bisa tahu apa yang sedang terjadi, gak usah dipikir dulu. Bangun dirimu, itu kuasai dirimu supaya saya dapat berdoa. Kuasai, jangan persoalan itu yang menguasai. Saudara belajar dengan Daud ini. Ya, nanti kita akan ketemukan apa yang ditemukan, apa pelajaran apa yang kita temukan dari Daud ini. Yang ketiga adalah ketika kita punya persoalan, kita pernah baca Alkitab. Bahkan kalau saudara punya persoalan itu obat yang paling canggih itu Mazmur. Yang paling mujarab itu Mazmur. Kalau saudara mau menasehati orang, saudara ingin melayani orang, saudara ingin mengubah orang, baca Amsal. Tetapi ketika kita punya persoalan, Mazmur ini adalah obat yang paling mujarab bagi setiap orang. Ya, oleh sebab itu tetapi sering baca Alkitab, sering dengan Alkitab, ya, mendengar firman Tuhan, tapi di tengah dia punya persoalan, dia sering mengambil keputusan yang salah. Kalau sudah mengambil keputusan yang salah, di situ baru saudara berkegelagapan. Loh, kenapa saya buat kesalahan? Ingat, kalau saudara ingin merubah warna putih jadi hitam gampang. Tapi kalau saudara merubah hitam jadi putih itu susah. Ya, warna apapun tidak bisa dirubah. Ya. Nah, ini kita lihat pelajaran Mazmur. Lalu kita dapatkan Mazmur ini tentang bagaimana sih kita pelajari. Ya, dari lihat, mari kita buka Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Waduh, ini ayat yang familiar. Ya. Mazmur pasal 62. Ini Daud. Ayat 1 sampai 3 demikian bunyi firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, aku tidak akan goyah. Kota bentengku, ya. Saudara lihat, di dalam ayat ini dikatakan kita akan menemukan pertama adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Wah. Jadi latar belakang kalau saya baca, saya selalu baca sejarah. Saya selalu kalau membagikan sebuah kebenaran firman, saya harus lihat dulu apa sih berbicara tentang sebuah kitab yang akan disajikan. Lalu kita berbicara kitab Mazmur 62 ini adalah sebuah pengalaman pribadi Daud ketika dikejar-kejar oleh Absalom. Jadi orang terdekatnya ini adalah dia ingin mengambil apa yang menjadi milik daripada bapaknya. Saudara lihat, ketika dikejar-kejar, saudara, dari 1 hari, dari 2 hari, dari berhari-hari, dari tempat-tempat terbuka yang biasanya duduk di singgasana, duduk yang nyaman, makan serba ada, di situ ada banyak penggawanya, banyak anak buahnya. Lalu ketika dia dikejar dan dia tidak memiliki sesuatu apa lagi, lalu dia katakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, bahkan dia ini yang akan mati mau dibunuh. Saudara, mari kita lihat di dalam ayat ini, ya. Mazmur ini mengungkapkan suatu kebenaran mendasar yang dengannya setiap orang harus percaya. Percaya harus hidup. Bahwa segala sesuatu kehidupanmu ke depan, saudara harus percaya sungguh kepada Tuhan. Perjalanan hidup saudara lihat bagaimana perjalanan Daud ini. Dia enggak terganggu dengan persoalan. Saudara, Daud itu sama seperti kita. Daud bisa menangis, Daud bisa sedih, bisa marah, Daud bisa lakukan dosa, Daud juga pernah lakukan dosa. Ya, Daud pernah dimarah. Ya, tetapi ketika dia punya persoalan, bagaimana caranya? Yang paling pertama adalah dia katakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka dari itu dikatakan begini, di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan, atau pertentangan dari musuh, kita harus berbalik kepada Allah sebagai perlindungan dan pelepasan yang paling tertinggi. Tidak ada di muka bumi ini yang bisa menyelesaikan persoalanmu kecuali Dia. Ya,
Orang-orang yang punya persoalan mau kecil, menengah, besar sekalipun, mau sakit penyakit, mau persoalan keluarga, persoalan anak-anak, persoalan masa depan, persoalan pelayanan, perlindungan yang paling tertinggi adalah hanya ada di tangan Allah. Lalu saya ingin membahas satu persatu kata-kata ini. Kata tenang ini pada masa kekhawatiran atau ancaman, belajar kita menyerahkan diri kepadanya dengan doa yang sungguh-sungguh, mencurahkan isi hati kita kepadanya. Tolong cuma satu ayat saya untuk melengkapi. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, Tidak usah khawatir dengan hari esok, apapun aja. tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, Nyatakan di dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, terus dalam doa dan dan permohonan dengan ucapan syukur. saudara lihat, doa dan ucapan syukur. Ayat ini menjadi suatu rekomendasi untuk melengkapi peristiwa Daud ini. Pertama adalah ketika punya persoalan, saudara berdoa dan mengucap syukur. Kadangkala orang berdoa dia sedih karena persoalan terjadi. Tetapi Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 belajar kita berdoa dan bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, belajar itu. Ya. Nah, dari lihat di dalam ayat ini dikatakan kata tenang. Tenang itu domeyau. Domeyau itu dalam kata aslinya dauman. Kata dauman ini dibinasakan. Orang yang dekat dengan Allah maka persoalannya akan dibinasakan, persoalannya akan dihancurkan, dilenyapkan sama sekali. Jadi Daud ini punya persoalan dan dia tahu bahwa persoalan itu akan dilenyapkan. Tapi dia punya sebuah cara pola berpikir, aku harus dekat kepada Allah. Tapi banyak orang punya persoalan menjauh dari Tuhan. Tapi tidak bagi Daud. Karena dia tahu kata tenang, kata dauman ini asal mulanya adalah masalahnya itu dibungkam. Jadi kalau saudara punya persoalan apapun, percayalah ketika saudara dekat dengan Tuhan, maka persoalan saudara akan dihancurkan. Bahkan di sini dikatakan terus menerus saudara menjadi aman. Kata tenang, aman, tenang, damai, tentram, terlindungi. Saudara, kalau saudara pakai kekuatan saudara sendiri, ada ukurannya. Saudara pakai uang saudara itu ada ukurannya. Kalau habis ya sudah. Ya, saudara bisa menangis, ya kalau sudah habis air mata ya sudah. Saudara minta berharap kepada pendeta, ya saudara. Mungkin 1-2 jam saudara bisa didampingi, tetapi nanti jam 1 malam bagaimana? Jam 2 malam bagaimana? Pendeta kan tidak bisa mendampingi saudara. Tapi Allah akan mendampingi saudara 24 jam. Ya, terus menerus saudara akan diberi aman, rasa damai, tentram, itu kata tenang. Jadi hanya dekat Allah saja aku damai. Hanya dekat Allah saja persoalanku itu akan dihancurkan. Amin. Saya kasih itu adalah permulaannya dulu. Nanti kita masuk di tengah. Ada apa dengan Daud ini? Kenapa dia berkata dalam poin pertama ini, hanya dekat Allah saja aku tenang? Nah, dari lihat, di dalam poin kedua dikatakan, hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Perhatikan baik-baik. Saya ingin jelaskan satu persatu. Kata gunung batuku, kita tidak akan membiarkan kesukaran, krisis, penderitaan bagaimanapun menggoyahkan kepercayaan kita kepada Allah. Jadi jangan pernah krisis, kesukaran, penderitaan menggoyahkan kita. Kepercayaan kita kepada Allah. Maka dikatakan kata gunung batuku. Gunung batuku itu dinding berbatu, balok batu yang mengepung atau mengurung. Gunung batu. Saudara, Allah itu gunung batumu. Jadi bukan model kayak asbes. Dipukul jebol. Gunung batu itu tebal.
Bahkan di sini dikatakan balok batu mengepung. Saudara, gunung batu itu perlindungan Tuhan itu tidak ada celah sedikit pun untuk bisa menghancurkan rumah tanggamu. Tidak ada celah sedikit pun kalau saudara dekat sama Allah. Maka kata gunung batu itu perlindungannya bahkan batu tebal yang melindungi saudara. Tapi saudara nggak menyadari, ayat ini sering dibaca, tapi kita tidak pernah memahami kekuatannya. Kalau saudara yakin dengan penuh bahwa dia adalah gunung batuku, artinya perlindungannya itu bukan sekedar model kaca yang hanya 1 mili, 2 mili, 3 mili. 10 mili aja itu di depan kena gempa retak. Kena gempa loh, retak di bawah itu. 10 mili. Tapi Alkitab berkata balok batu. Bukan seperti es batu, es balok itu. Dia lebih tebal. Itu perlindungan kalau saudara dekat sama Tuhan. Jadi kalau sudah punya persoalan jangan menjauh. Kalau saudara punya persoalan mendekat artinya perlindungan sor. Mengurung. Jadi kalau saya baca dalam aslinya, sampai engkau sesak, tidak bisa bernapas. Karena begitu mengepung perlindungan Tuhan. Makanya pada waktu Elisa berperang, lalu bujangnya bilang ini, waduh banyak sekali musuhnya. Elisa bilang begini, tutup matamu, berdoa. Begitu dia berdoa, dia lihat, di barisan belakangnya itu pasukan malaikat berkuda ikut berperang. Jadi tanpa saudara-saudara sadari, sesungguhnya ketika saudara berdoa, perlindungan dari Tuhan, dia mengutus malaikat saudara, malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga saudara. Itu perlindungan, bagaikan batu yang mengepung. Maka kalau setiap kerajaan, saudara lihat, kalau kita lihat tembok Yeriko yang saya pelajari itu tebalnya 7 meter. Tebalnya. Makanya di situ dikatakan ada sotoh rumah. Ada sotoh, berarti ada rumah di atas. Kalau hanya tebal 1 meter, bagaimana membangun sebuah rumah di atas? Oleh seorang perempuan ya dengan keluarganya. Dari lihat bagaimana perlindungan Tuhan begitu tebalnya. Sehingga kalau kita lihat seperti zaman-zaman kerajaan itu ya, itu tembok di luar ada, tembok di dalam ada, masuk di kerajaannya tembok. Berlapis-lapis. Perlindungan Tuhan berlapis-lapis bagi saudara. Nah, saudara lihat kata gunung batuku, keselamatanku. Keselamatanku ini juga berbicara bahwa Allah itu menyelamatkan setiap kita. Kalau kita percaya keselamatan, di sini dikatakan poin pertama keselamatan. Nanti kita baca di dalam poin berikutnya, hanya dekat Allah saja aku akan memperoleh pengharapan. Jadi kita lihat bagaimana keselamatan ini, perlindungan, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan apa yang menjadi miliknya. Tetapi ternyata apa yang menjadi milik Daud itu hanya sementara, dia kehilangan jabatan. Hanya kehilangan apa yang menjadi miliknya kerajaannya. Saudara, saya mau katakan hati-hati di sini. Ya. Kalau saudara tidak pernah bisa membangun ya daripada kota bentengku, ya, gunung batuku, keselamatan kota bentengku. Kota bentengku kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya misgaw, tempat perlindungan. Dalam bahasa aslinya sagap. Akan ditetapkan di tempat yang tinggi. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Banyak kesaksian yang saudara alami hari-hari ini. Tuhan sedang mengangkat saudara. Ditempatkan di tempat yang tinggi. Berada dengan aman, kata Saugap nih. Di tempat yang tinggi. Tidak dapat diakses. Implikasinya aman, kuat. Jadi kalau saudara, makanya kalau saudara mau bangun apa keluarga saudara? Saudara mau bangun apa di tengah-tengah usaha pekerjaan saudara? Saudara bangun apa dalam pelayanan saudara? Kalau saudara bangun intelektual saudara, kami sedang bangun intelektual. Tapi kalau itu menjadi acuan kami membanggakan diri, hancur.
hancur. Sekalipun banyak gelar di belakang, tapi kalau itu kita bangun, kita tidak membangun mendekat kepada Allah, tetapi membangun di atas dasar keuangan kita, maka usahamu akan hancur, percaya. Saya sudah banyak melayani orang. Kalau saudara bangun keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan dengan kota bentengku, artinya perlindungan daripada Allah, saudara sukses. Sukses, sungguh. Di dalam ayat ini artinya tidak didapat diakses. Kalau dalam bahasa aslinya itu menara yang tinggi, menara penjaga. Saudara ditaruh di situ. Seperti mercusuar. Ada kota benteng, ada tempat yang paling tinggi. Artinya kota bentengku itu tempat yang betul-betul berkubu, perlindungan. Tetapi saudara, semakin saudara dekat, semakin banyak persoalan, semakin saudara dekat, maka saudara akan ditempatkan sama Tuhan. Jadi level-level saudara, semakin banyak saudara mengalami sebuah persoalan, artinya siap-siap saudara akan ditaruh di tempat yang tinggi. Jangan marah dengan persoalan. Jangan marah dengan proses. Karena kata kota benteng, artinya saudara sedang siap-siap akan diangkat Tuhan. Ya, haleluya. Nah, posisi di tempat tinggi menjadi luar biasa. Ya. Nah, mempertahankan posisi di tempat tinggi. Saudara lihat bagaimana dengan peristiwa Daud ini. Pada waktu dia berhadapan dengan Saul, dia sudah punya pengalaman pribadi. Dia sudah punya pengalaman. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia duduk di singgasana, kalau saya baca dalam kitab 2 Samuel, pada waktu Daud mengangkat tabut Allah, dia pakai 30.000. Di situ ada pemuji, ada penyembah, ada penari, ada pemain musik. Di situ pasukan-pasukan, dia 30.000. Tapi ketika Daud hidup nyaman, duduknya bukan di mana lagi, duduknya di Sotoh. Dia lihat, dan di situ dia jatuh. Ketika dia jatuh, saudara lihat apa yang terjadi. Ketika dia hidup dalam kenyamanan, ketika dia memiliki segala sesuatu, dia berada di tempat tinggi, lalu dia lengah. Dia tidak dilingkari oleh para pendoa-pendoa, penjaga-penjaga, penghibur-penghiburnya dia untuk terus memuji Tuhan, terus untuk menguatkan dia. Di sini letak kita hati-hati. Kenapa? Ketika kita merasa diri bahwa segala sesuatu sudah baik-baik saja, disitulah Daud pelajarannya sangat berharga. Dan tidak disangka, kita akan melihat lebih dalam lagi di dalam poin berikutnya. Aku tidak akan goyah. Saudara, kata aku tidak akan goyah artinya mote, goncang, terjatuh, terombang-ambing, tergelincir, dilempar keluar. Ada banyak sekali ketika kita punya persoalan, kalau saudara menjauh dari Tuhan, jadi siap-siap saudara akan mengalami kegoncangan dalam hidup. Saudara akan mengalami terombang-ambing di dalam keyakinan saudara. Kok sampai hari ini belum terjawab? Kok sampai hari ini belum kelihatan mukjizat? Saya ada banyak juga saya layani. Ketika dia belum melihat jawaban, dia baik sama Tuhan. Dia terus baik sama Tuhan. Dia terus berharap sama Tuhan. Dia terus menyenangkan hati Tuhan. Dijawab sedikit. Masih terus dia berusaha lagi. Sampai Tuhan tolong. Saya mau katakan, pertolonganmu bagi umat Tuhan di tempat ini belum seberapa. Karena ada kepercayaan. Kata kota benteng itu adalah saudara akan ditempatkan untuk lebih tinggi lagi. Tapi banyak kali ketika kita mengalami jawaban di sini, hanya di pintu gerbang saudara sudah puas. Padahal kata kota benteng itu saudara akan ditempatkan, jadi pertahankan itu supaya saudara terus diangkat Tuhan. Ya, haleluya. Anak-anak muda sekarang sedang diangkat Tuhan. Ada beberapa keluarga-keluarga yang sedang diangkat Tuhan. Saya mau katakan, kalau saudara hanya sebatas diangkat Tuhan, lalu saudara puas, saudara rawan goyah. Maka di Alkitab berkatakan kata mote ini, jangan sampai
kita mengalami terombang-ambing. Jangan sampai kita tergelincir. Nah, saudara, saya rindu untuk membagikan poin ketiga ini. Karena poin ketiga ini adalah dasar daripada apa yang saya mau bagikan hari ini. Mengambil keputusan yang tepat. Di dalam poin Mazmur 62 ayat 13. Ini akan menjadi acuan kita apa yang terjadi dengan di dalam Mazmur 1, 2, dan 3. Tolong di dalam Mazmur 62 ayat 13. Mazmur pasal 62 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara lihat, ini saudara kata-kata ini saudara simak, saudara remakan. Membalas setiap orang di dalam perbuatannya. Menurut perbuatannya, apa yang kau lakukan hari ini? Saudara akan terima. Ada banyak orang, hanya dekat Allah saja aku tenang, tapi dia ayat 13 ini, dia tidak remakan. Jadi kalau dekat Allah saja aku tenang, saudara juga harus lakukan ayat 13 ini. Maka di dalam terjemahan ini dikatakan, and you, O Lord, demonstrate loyal love for you, repayment for what they do. Di dalam terjemahan lain dikatakan, Allah Maha Kuasa dan Maha Baik dan memberi pahala kepada kita masing-masing sepadan dengan pekerjaan yang kita lakukan untuk dia, Daud ini sudah menerima tata. Tetapi ketika di situ dia lengah, ketika di situ dia mempunyai sebuah persoalan dan Tuhan izinkan apa yang menjadi miliknya hilang. Apa yang menjadi miliknya hilang. Loh kok bisa Pak? Mari kita lihat ayat ini. Supaya saudara bisa memahami, bukan sekedar hanya dekat Allah saja aku tenang, tetapi kita tidak membahasnya ayat 4 dan 5-nya. Di ayat 4 tolong. Ayat 4. Ayat 4. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Saudara lihat dalam ayat 4 ini. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Ini ungkapan hati Daud. Dia berteriak, dia berseru. Pada waktu dikatakan di sini bahwa ya seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Daud punya kelemahan di sini. Daud dalam posisi kelemahan. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, di dalam posisi aku lemah. Temboknya miring. Hampir mau roboh. Saya mau ingatkan. Kalau saudara tidak membangun tembok yang tebal, kota benteng, tembok yang berkubu, tembok batu. Alkitab berkata, yang melindungi saudara sesungguhnya, anak-anak saudara, adalah orang tua saudara. Kalau orang tua enggak berdoa bagi anak-anaknya, maka temboknya miring dan rawan roboh. Kalau tidak ada para pendoa bagi saudara, maka temboknya miring, temboknya akan menjadi roboh. 1 minggu 2 kali kita berdoa lewat Zoom pagi buat saudara. Satu persatu didoakan. Kalau saudara tidak berdoa, lalu hamba-hamba Allah, pelayan Tuhan tidak berdoa bagi saudara. Kalau saudara sendiri enggak berdoa, lalu para pendoa tidak mendoakan saudara. Ini Daud punya pengalaman. Ketika aku lemah. Lalu anaknya dikatakan ayat 5. Ayat 5. Ayat 5. Mereka hanya bermaksud menghempaskan diri dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ini ada 2 maksudnya.
Maksud dua ini adalah pertama, Daud melihat anaknya itu manis mulutnya. Oh, papa raja yang hebat, papa yang sangat luar biasa. Tetapi Absalom, dia merencanakan untuk membunuh bapaknya, untuk merebut tatanya. Jadi ketika dalam kelemahan, jangan heran. Ada orang-orang yang tidak pernah kau pikirkan itu kan mencuri apa yang sudah dipercayakan kepadamu. Ketika tembok kita miring, bahkan tembok kita roboh, artinya pertahanan kita tidak ada. Saudara lemah tidak berdoa, yang mendoakan saudara juga kita lupa. Karena tidak pernah kelihatan bagaimana kita mau doakan. Lalu saudara tidak bisa melihat manis di mulut. Wah, engkau baik. Engkau sangat luar biasa. Bisa enggak bantu? Saya teringat pada waktu ada yang pernah bercerita kepada kami. Dia bawa uang 6 juta. Zaman itu besar. Lalu ketika dia naik kereta, dia ditepuk. Pulang-pulang di tasnya itu koran semua. Saya tanya, sudah berdoa? Sudah. Pada waktu pergi hanya berdoa, tapi tidak ada kota benteng yang mendoakan dan dia hidup di dalam doa, diam didoakan. Itu penting Bapak Ibu. Jangan anggap remeh. Maka Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Maka dikatakan dalam ayat ini, pada waktu dia lemah, temboknya hampir miring, bahkan sudah hampir roboh. Apa yang menjadi tatanya, diambil sama Absalom. Bahkan dia lari, sampai bermalam di pegunungan, bermalam di goa-goa. Terulang kembali kejadian dikejar-kejar Saul. Justru yang orang terdekatnya. Saya mau katakan, kalau kau tidak bangun pertahanan di tengah-tengah keluargamu, tidak membangun pertahanan di tengah-tengah pekerjaanmu, saudara menganggap saudara kuat. Ya, Daud ini pemuji, Daud ini pemazmur, dia pun bisa bobol, apalagi saudara, apalagi kita. Lalu di situ kita menyesal. Bagaimana kita bisa mengulang lagi? Saudara, ketika kairos Tuhan untuk mengembalikan posisi di tempat kota benteng, di tempat yang paling tinggi, yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Ketika saudara buat kesalahan, saudara buat keputusan yang salah, itu kembali ke posisi itu berat, penuh perjuangan. Nah, sering saya katakan, ketika kita pelayanan kita melihat, saudara, ketika Tuhan sudah tolong saudara, ingat anak-anak muda, hari ini Tuhan sudah angkat. Amin. Tidak ada satu anak muda yang tidak diangkat Tuhan di tempat ini. Tapi kalau engkau sombong, engkau tidak jaga hidupmu, engkau tidak menjaga kota benteng, pertahananmu, engkau menganggap bahwa semua kemampuan itu karena aku, karena keuangan orang tuaku, engkau sedang membangun tembok yang roboh. Kalau Tuhan mengangkatmu, harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, engkau menitip berkat bagi orang tuaku untuk memberkati aku. Dan saudara semakin giat mencari Tuhan. Tuhan akan angkat, Tuhan akan angkat terus, Tuhan angkat terus. Sampai di tempat yang lebih tinggi daripada apa yang menjadi milik orang tuamu hari ini. Betul? Ada yang bangga dengan orang tuanya hari ini? Ada yang bangga? Amin. Tapi kebanggaan besok engkau jadi orang tua lebih hebat daripada orang tuamu hari ini. Karena engkau dibangun di atas mana? Kota benteng. Ada gunung batu, ada keselamatan, ada kota benteng. Lalu Daud gelisah. Ketika dia sedih, dia gelisah. Maka ayat ini diulang lagi sama Daud. Jadi kalau saudara lemah, saudara harus ulang-ulang ayat ini, remakan ayat ini. Bukan hanya di kitab Mazmur, pasal 62 ayat 1 dan 2, 3. Daud ulang lagi.
Dia sedih, dia sama seperti kita. Tidak dapat makan, dibantu. Itu kan Daud dapat kiriman makanan. Yang biasanya tanpa dia perintah. Di mejanya itu ada anggur, ada roti, ada gandum, ada berbagai macam masakan. Tapi pada waktu lari, dia diberi makan. Dan dia alami sendiri berapa banyak daripada kita. Pada waktu kita di atas, lalu kita mengalami ada di lembah. Tidak selamanya saudara ada di lembah. Ketika saudara ada di lembah dalam keterpurukan, saudara sadar di situ. Saudara mulai hidup baru, saudara percaya kepada Tuhan, saudara bangkit, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada berapa banyak musuh yang ingin mengatakan, mana ya engkau sudah melakukan ini dan itu. Ya, ada banyak kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam hidupmu. Ketika Daud mengalami kehilangan, lalu dia ulang lagi ayat ini. Dia pertetapkan ayat ini, menantikan Tuhan bertindak untuk menolong. Daud meyakinkan dirinya. Jadi kata meyakinkan dirinya. Ada banyak orang tidak yakin akan dirinya. Tapi Daud di tengah persoalan, di tengah-tengah dikejar mau dibunuh oleh anaknya, Daud mengulang ayat ini lagi. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tetapi di ayat berikutnya dia katakan ayat 6. Ayat 6, coba lihat. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dia naikkan levelnya. Kalau Allah menyelamatkanku, aku percaya apa yang ku harapkan ketika aku dekat dengan Allah, dialah pengharapanku. Daud tidak selesai baca satu ayat. Hanya 1-2 ayat. Kebanyakan kita cari ayat yang bagus-bagus, lalu yang tidak bagus lalu kita buang. Ayat 4 dan 5 kita tidak mau baca. Tapi Daud melihat di tengah-tengah pergumulannya, dia ulang lagi, hanya dekat, dia yakinkan. Ya, saya itu selalu begitu loh. Saudara, kalau kita merasa kita lemah, jam 1 saudara kehilangan harapan, terus deadline saudara, ya ada banyak mungkin dalam kehidupannya deadline yang hari esok, ya yang mengejar saudara. Tapi saudara harus mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi banyak lagi ketika dia melihat orang hanya dekat dia. Ada banyak orang ketika punya persoalan dia mencari dukungan orang ketiga. Apa orang ketiga itu? Mengandalkan manusia. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara rembuk di situ. Suami, istri rembuk. Anak, orang tua rembuk. Bagaimana kita punya persoalan? Kita punya persoalan ini. Daud tidak ada diajak rembuk. Daud tidak ada orang yang menguatkan dia. Kalau dulu ada Nabi Samuel, ada apa-apa cari Nabi Samuel. Ketika Daud punya salah, ada Nathan yang menegur. Tapi ketika dikejar-kejar Absalom, tidak ada orang terdekatnya. Lalu dia cari, hanya dekat Allah saja. Jadi saudara, hanya dekat Tuhan, saudara tenang. Kalau saudara cari dukungan manusia terbatas, minta bantuan manusia terbatas, minta tolong sama manusia terbatas. Makanya kemarin waktu kesaksian, aduh bagaimana ini kesaksian kayak begini. Ya kalau saudara tidak alami, ya sudah puji Tuhan sampai ya kuat ya. Tapi bagi yang mengalami, itu berat saudara. Kehilangan apa yang menjadi miliknya itu berat. Saudara kehilangan harta besok cari lagi. Tapi kalau saudara kehilangan kesehatan yang permanen, itu berat. Tapi Daud belajar, dia tidak terganggu dengan apa yang terjadi. Dia katakan, hanya dekat Allah saja. Aku tenang, karena dia adalah pengharapanku. Jadi dekat Allah pengharapanmu tidak pernah luntur. Dekat Allah pengharapanmu itu tidak sia-sia. Dekat Allah itu pengharapanmu itu ada kepastian. Amin ya. Makanya dekat sama Allah.
Nggak dekat bagaimana bro? Pakai baju kos ini kan kita gaya-gaya anak muda semua. Hai bro, kan begitu ya. Nggak dekat sama Allah bagaimana? Mau tenang? Haleluya. Mau diselamatkan? Mau diberkati? Dekat Allah. Hanya dekat sama Allah. Dekat sama pendeta. Nanti jam 1 Bapak Ibu sudah pulang, enggak dekat lagi. Tapi kalau dekat Allah 24 hours. Haleluya. Amin. Jangan remehkan pendeta. Pendeta gue bisa bicara 24 hours. 24 jam Tuhan mendampingi saudara. Ayat 7. Ayat 7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. 2 kali Daud ulang kembali. Dan dia meyakinkan diri. Saudara pernah alami enggak? Umpamanya kalau saudara punya persoalan, mana lebih banyak persoalanmu mengejarmu atau firman ini kita ulang-ulang? Belajar ini Daud ini punya persoalan ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dia kota bentengku, aku tidak akan goyah, dia hanya dekat dengan Allah, itu 2 kali diulang. Tapi saudara suka berulang-ulang, mengingat persoalan saudara, dikejar-kejar, penyakit diulang-ulang. Ya. Dan saya mau katakan penyakit apapun terjadi, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Begitu saudara, apapun penyakitmu. Dan hari ini powerful apa enggak? Walaupun Tuhan juga mesti saya check up juga. Tapi tinggal check up itu kebutuhan tubuh, tetapi kebutuhan rohani hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Haleluya. Nah, di ayat berikutnya 8. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. 9. 9. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hati. Saudara dikejar apa? Dikejar apa hari ini? Dikejar tagihan. Hah? Curahkan isi hatimu. Sekalipun Daud punya kesalahan, tapi dia belajar mencurahkan isi hati Tuhan. Saudara punya kesalahan masa lalu, jangan ingat-ingat masa lalu itu. Tapi curahkan isi hatimu setiap waktu. Karena Alkitab berkata, dia kota benteng. Dia akan menempatkan saudara di tempat yang tinggi. Sekalipun saudara dikejar apapun. Tapi kalau saudara berpikir sampai jam 1 malam dengan yang mengejar-ngejar saudara, saudara tidak bisa berdoa. Pekerjaan belum selesai, saudara kejar, dipikirkan. Apalagi? Hutang belum selesai, itu dipikirkan. Lumrah, normatif. Tapi jangan karena itu saudara nggak bisa berdoa. Saudara punya kesalahan, mungkin keuanganmu, mungkin persoalan anak-anakmu, ada yang kehilangan anak, punya persoalan masalah anak. Jangan itu mengganggu hubunganmu sama Tuhan. Doakan dia. Ada anak-anak yang punya tanduk, ada yang suka nanduk orang tua. Orang tua doakan dia. Anakku anak yang berhasil. Anakku anak yang setia. Anakku anak yang taat. Masa depannya berhasil. Jangan saudara baku tanduk. Nggak selesai persoalan. Ya, amin ya. Ya. Hari ini saya mau katakan dikatakan di ayat 9, percayalah kepadanya setiap jam 1 saudara percaya enggak? Kata pengantarnya ada yang enggak bisa tidur karena persoalan. Bisa enggak jam-jam itu saudara percaya?
Nggak yakin kan? Nggak yakin kan? Tapi saudara harus yakin namanya setiap waktu. Jadi tidak ada masalah harus jam sekian, harus hari Minggu jam 9 sampai jam 11, saya percaya. Tapi saya mau katakan jam 9 malam sampai jam 11 malam, saudara harus tetap percaya setiap waktu. Dan bukan hanya di gereja saudara berseru, tetapi ketika saudara di rumah. Tuhan, Engkau kota bentengku. Hanya dekat Engkau saja Tuhan aku tenang. Hanya dekat Engkau Tuhan, bukan sekedar keselamatan yang aku dapatkan, tetapi semua pengharapanku. Tuhan akan kembalikan itu semua. Dan singkat kata dalam ayat 62 ini, dengan doa, Daud menyelesaikan persoalannya. Lalu anaknya, ketika mau membunuh Daud, anaknya itu tergantung di pohon. Dan anaknya mati dibunuh oleh panglima Yoab. Darah, musuh-musuhmu, orang-orang yang merugikanmu, orang-orang yang menghakimimu, orang-orang yang menjelekkanmu, orang-orang yang berkata manis, orang-orang yang berkata manis tetapi sesungguhnya di belakang menusukmu, sesungguhnya menusukmu. Doa. Karena dengan doa, maka kita beri kesempatan buat Allah bertindak. Saya mau kasih tip hari ini sebelum saya tutup. Jemaat Tuhan berhenti bicarakan orang. Amin. Tapi doakan dia. Katakan kiri kananmu. Berhenti lihat kekurangan orang, tapi doakan dia. Kalau orang melihat kekuranganmu, doakan dia. Kalau orang memandang sebelah mata kepadamu, doakan dia. Dan hari-hari ini kami hidup dalam doa. Justru itu lebih berbahaya. Ketika kita hidup dalam doa, maka Daud di dalam doa, dia menjadi Allahnya menjadi pembela. Allah yang berperang bagi dia. Itu solusinya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin. Kau yang layak Bapa. Kau yang layak. Oh. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Oh, kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Oh, kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Oh, kita lama seme. Kami berdoa ya Bapa. Mari kau nyatakan kuasa-Mu atas jemaat-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu. Bapa, Engkau bela. Bapa, Engkau lepaskan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Nyatakan Tuhan. Katakan ya Bapa. Segala kemurahan hati-Mu. Segala anugerah-Mu kepada setiap umat-Mu. Ya Rabbah Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak. Oh, Engkau yang layak. Oh, Engkau yang layak
kasih Tuhan. Biarlah Engkau tetap ada dalam hidup kami. Dan hanya Engkau yang layak disembah Bapa. Karena Engkau Allah yang kekal. Allah yang berotoritas atas hidup kami. Dan Engkau yang menjadi segala-galanya sumber kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas jamahanmu, lawatanmu, sentuhanmu pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikanmu, firmanmu yang memberi kami kekuatan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan haleluya. Amin. Mari semua saudara kita bangkit berdiri. Bagi Dia, bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia, Berikan hormat kemuliaan bagi Dia. segala pujian, Oh. hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia, hormat serta syukur, selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan sedang berbicara. Tuhan meyakinkan bahwa pada akhir-akhir ini, menjelang tutup tahun, Tuhan akan mengangkat umatnya di tempat ini. Biar engkau menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya Tuhan. Engkau melihat mukjizat demi mukjizat terjadi. Engkau melihat pemulihan demi pemulihan terjadi. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Tuhan akan memulihkan ekonomi pekerjaanmu. Tuhan akan terus berkarya lewat pelayananmu. Akan banyak jiwa-jiwa engkau menangkan. Persiapkan dirimu saat ini. Tetapkan hatimu saat ini. Terus melekat kepada Tuhan. Terus mendekat kepada Tuhan. Karena ada kepercayaan-kepercayaan besar yang Dia akan siapkan bagi kita semua. Apa yang terhilang di belakang, jangan pernah kau pikirkan lagi. Tetapi kau menatap hari esok ke depan penuh dengan pengharapan. Percayalah dan percayalah bahwa Tuhan akan melakukan segala perkara ajaibnya. Dia akan mendemonstrasikan keajaibannya. Keajaibannya itu menjadi milik kita. Apa yang terhilang sebagaimana Daud, Tuhan kembalikan posisi Daud. Bahkan dia melebihi daripada apa yang terhilang. Dan dia memiliki Salomo. Dia memiliki orang yang hebat. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, itu akan terjadi bagimu, itu akan terjadi bagi hidupmu. Percayalah bahwa generasi ke depan, generasi anak-anak di tempat ini diberkati Tuhan. Tiara pasyak katakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah segala ibadah ini Tuhan kami akhiri dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, kami akan membangun Tuhan kehidupan kami. Kota benteng kami hanya Engkau. Pengharapan kami hanya Engkau. Engkau adalah gunung batuku. Engkau adalah keselamatanku. Engkau adalah pengharapanku. Kami percaya pada masa-masa ini orang boleh mengalami kesulitan. Orang boleh mengalami persoalan. Tetapi umatmu di tempat ini mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dikatakan haleluya. Haleluya, diberkati kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.